Yuk kembali lagi di channel MV Official. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian bahagia selalu. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa pembela kebijaksanaan keadilan chapter 71-80. Seperti biasa karena ini channel baru, Mimin mohon bantuan untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Dan untuk kalian yang masih baru jangan lupa untuk menonton di chapter sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini. Cerita dimulai. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Lansu, matanya menatap tajam pada Yeming dengan rasa ingin tahu. Aku merindukanmu, jawab Yeming, suaranya tulus dan penuh perasaan. Lansu tetap diam sejenak, pikirannya seperti danau yang tenang di malam yang diterangi bulan. Xiaolongren, sosok kuat dalam aliran mereka, mengganggu momen mereka dengan peringatan keras, keluar dari sini, anak muda. Jika tidak, kamu tidak akan melihat matahari besok. Namun, Yeming tidak gentar. Jika kamu bangga menjadi yang nomor 1 dalam daftar luar, aku akan bertarung denganmu hari ini dan merampas kebanggaanmu, ucapnya dengan penuh keberanian. Bisikan-bisikan pelan bergema dari Xiaolongren, mengenali Yeming sebagai orang yang mengalahkan sosok Kuang Yu yang tangguh. Dia mengakui, Ming Ye, orang yang mengalahkan Kuang Yu. Meskipun Kuang Yu tidak sekuat aku, dia tidak lemah. Aku tidak boleh meremehkan kekuatan orang ini, gumam Xiaolongren. Tegangan di udara semakin meningkat. Bagus sekali. Kamu sudah mati, balas Yeming. Namun, di tengah persaingan, perhatian Yeming beralih ke topik yang lebih menggugah selera. Ya, Xiaolongren memang murah hati. Dia meninggalkan banyak hidangan untuk kita, tapi daging binatang itu tidak cukup untuk kultivasiku. Lan, coba rasakan daging pinggang naga panggang favoritku. Bagus untuk kultivasi. Lansu tetap diam, perasaannya tersembunyi seperti danau yang tenang di malam bulan purnama. Kamu mengusir Xiaolongren tapi dia belum membayar makanannya, komentar Lansu. Bagus. Aku ingin memberimu perlakuan istimewa sudah lama, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Makanan ini kugratiskan, ujar Yeming, berusaha memperbaiki kesalahannya. Akhirnya, suara Lansu menjadi lembut. Ming Ye, kamu orang baik dan berpotensi, dan aku tidak benci padamu. Tapi, aku tidak bisa bersamamu, atau kamu akan terluka, dia mengaku dengan rasa sedih. Mengapa? Ceritakan detailnya. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membuatku takut, tantang Yeming, rasa ingin tahunya memuncak. Lansu menyarankan kesepakatan, mari kita makan dulu, lalu kita bicara di luar. Saat mereka duduk, aroma makanan memenuhi udara, tapi Yeming tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan santai, baunya enak. Lansu menjadi serius, dan dia mulai bercerita. Sejak aku masuk ke Red Sun Sect, banyak murid laki-laki yang ingin mendekatiku. Kamu hanyalah salah satunya. Yeming, sekarang menyadari persaingan, berbisik pada dirinya sendiri, segera setelah para murid baru direkrut, begitu banyak orang mengincar kecantikan Lan. Aku harus berhati-hati ke depannya. Tapi aku merasa kamu berbeda dari mereka, Lansu melanjutkan. Pertama-tama, kualifikasimu adalah yang terbaik yang pernah kulihat, setidaknya lebih baik dari milikku. Penting bagi suamiku untuk lebih kuat dariku. Hanya sedikit lebih kuat darimu, Yeming dengan rendah hati mengakui. Lansu menjelaskan perbedaannya lebih lanjut, yang lebih penting, meskipun kamu tertarik pada penampilanku seperti mereka. Aku melihat rasa hormat di matamu, sementara di mata pria lain, aku hanya melihat sifat memiliki. Terima kasih atas rasa hormatmu, tegas Lansu. Aku tidak tahu aku begitu baik, Yeming menjawab dengan sedikit humor. Dua hal di atas adalah prasyarat untuk kita menjadi teman. Tapi itu tidak cukup. Ada 3 hal yang harus kamu lakukan agar aku menjadi wanitamu, Lansu menyatakan, matanya memegang perhatian Yeming. Yeming mendengarkan dengan saksama saat Lansu mengungkapkan syarat-syaratnya. Dia ingin Yeming unggul dalam daftar naga tersembunyi, sebuah acara seni bela diri bergengsi. Dia harus menjadi murid inti sebelum usia 20 tahun, dan akhirnya, dia perlu mencapai roh bela diri yang murni untuk dianggap pantas bersanding dengannya.
Ye Ming menerima tantangan tersebut dan memahami risiko yang ada. Baiklah. Kamu ingin aku menyelesaikan ketiga hal itu karena kamu ingin aku menjadi seorang mahaguru, dan kamu ingin aku didukung oleh kekuatan yang kuat, benar? Tanyanya, bertekad membuktikan diri. Lan Su mengangguk dan menjelaskan bahaya yang dia timbulkan bagi orang-orang di sekitarnya. Benar-benar berbahaya untuk bersamaku. Aku akan memberitahumu alasannya ketika kamu menyelesaikan yang pertama. Ye Ming setuju, baiklah, meskipun aku belum menyelesaikan ketiga hal ini, karena aku sudah berjanji padamu, sekarang kamu adalah pacarku, kan? Lan Su tersenyum lembut, ya, tapi kamu hanya boleh memegang tanganku, tidak boleh melakukan yang lain. Perjalanan mereka telah ditentukan, terikat oleh takdir dan kekuatan bela diri, di tengah arus yang bergejolak antara tantangan seni bela diri dan emosi tersembunyi. Sebuah pertemuan menarik terjadi antara dua murid yang berbakat, Ye Ming dan Lan Su. Apa maksudmu dengan yang lainnya? Tanya Ye Ming. Suara gemulainya membuat Lan Su merasa malu. Hehe, aku makin menyukainya sekarang, gumam Ye Ming, senyumannya mereka. Namun, kebahagiaan mereka terpotong oleh kedatangan sosok misterius berjubah. Malam, serunya sambil membentak. Seorang tetua, Bei Ming, memberikan informasi tentang dua pembunuh yang mengintai di sekitar mereka. Mereka berdua adalah murid-murid seni bela diri yang terampil. Seseorang berada 25 langkah di sebelahmu di sebelah kiri, dengan senjata siap menembakmu. Terang Bei Ming. SSSH. Menguap. Master, tidak mungkin bereaksi tepat waktu hanya dengan penjelasan posisi. Saranku, keluarlah dari kabut hitam sebelum bertarung, kata Bei Ming dengan bijaksana. Aku bisa membubarkan kabut hitam ini, ujar Ye Ming dengan percaya diri. Koin seni bela diri? Sialan, dari mana dia mendapatkan koin seni bela diri? Aarg. Siapa yang mencoba membunuhku? Wan Sheng Ye? Xiaolong Ren? Yuan Dou Huang, gumam Ye Ming dengan marah. Siapapun dia, aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Kemudian, di jalanan, seseorang menyadari keberadaan Ye Ming, yang menempati peringkat ke-10 di daftar luar. Bukankah itu Ming Ye, yang menempati peringkat ke-10 di daftar luar? Sepertinya dia akan menuju ke pengadilan luar. Apakah dia ingin bertarung lagi? Ikuti dia. Aku penasaran siapa yang akan dia tantang kali ini. Di pengadilan luar, Ye Ming menjawab pertanyaan dari seorang tetua, siapa yang ingin kamu tantang kali ini, Ming Ye? Xiaolong Ren, peringkat pertama di daftar luar, jawab Ye Ming dengan mantap. Tetua itu memberikan peringatan, Xiaolong Ren sangat kuat. Dia hampir mencapai tingkatan murid seni bela diri sejati. Dia bisa naik menjadi murid dalam kapan saja. Kamu yakin ingin menantangnya? Ya, pertandingannya dijadwalkan untuk besok pagi, jawab Ye Ming dengan percaya diri. Tetua itu menjelaskan, baiklah, pemenang pertama di daftar luar bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi setiap bulan dan 1 pil roh asli. Saat ini Xiaolong Ren memiliki 10.000 poin kontribusi dan 10.000 pil roh asli sebagai bonus. Jika kamu berhasil menantangnya, kamu bisa mendapatkan 120.000 poin kontribusi dan 12 pil roh asli. Di jalanan, orang-orang terkejut, ya ampun. Dia ingin menantang Xiaolong Ren. Xiaolong Ren sudah menjadi nomor 1 selama 2 tahun, dan belum ada yang berhasil mengalahkannya. Ini akan menjadi seru. Sementara itu, Xiaolong Ren berbicara dengan seorang sepupunya, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak, Ming Ye, murid ke-10 di daftar luar, akan menantangku besok pagi, kata Xiaolong Ren. Apakah kamu takut? Tanya sepupunya. Seperti yang kamu tahu, hadiah bagi yang berada di peringkat pertama di daftar luar sangat besar. Hadiah-hadiah ini setara dengan 200 koin seni bela diri setahun. Bahkan jika kita berasal dari keluarga perunggu, kami tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya. Jadi, aku tidak bisa kalah, jawab Xiaolong Ren. Apakah kamu ingin aku, murid elit yang statusnya setara dengan para tetua, menghadapi seorang murid luar? Tidak mungkin, Xiaolong Ren. Aku tidak memintamu untuk melakukannya. Tapi aku mendengar bahwa kamu telah merekrut banyak murid dalam
Aku bertanya-tanya apakah kamu bisa membiarkan mereka membantuku, kata Xiaolongren. Baiklah. Kamu memang saudara sayahku. Meskipun kita tidak dekat, aku tidak ingin melihatmu kalah dalam peringkat pertama. Yunluo, bantulah dia dengan ini, kata sepupunya. Ye Ming. Apakah dia orang baru yang sangat sombong dan didukung oleh Xing Chen? Aku sangat ingin membunuhnya, gumam Yunluo, penuh niat buruk. Di kamar asrama luar, Lan Su merasa cemas. Oh, tidak. Aku tidak bisa berkultivasi dengan tenang. Mengapa tiba-tiba saja aku setuju dengannya? Apakah kita akan bergandengan tangan saat bersamanya? Itu terlalu cepat. Tapi bagaimana jika dia menawarkan tangannya? Gumam Lan Su khawatir. Tiba-tiba, Ping muncul dan menawarkan membawa Lan Su ke tempat yang menyenangkan. Lan, aku akan membawamu ke suatu tempat yang menyenangkan, katanya. Telah larut malam, kemana kita pergi? Tanya Lan Su. Ikuti saja aku, jawab Ping misterius. Lan Su mengenali bahwa jalur ini menuju gunung belakang. Ping, mengapa kita ke gunung belakang? Apa yang menyenangkan di sini? Tanyanya penasaran. Huhuhu. Inilah yang menyenangkan, jawab Ping sambil tersenyum lebar. Lan Su bingung. Ping, maksudmu apa? Aku akan memberitahu Ming Ye kalau kamu sedang dalam masalah nanti. Apakah menurutmu dia akan datang? Ucap Ping dengan pandangan tak menyenangkan. Seseorang ingin menghadapi Ming Ye. Aku harus memberitahunya terlebih dahulu, kata Lan Su khawatir. Ho, bagaimana seorang murid bisa melarikan diri dari seorang pejuang? Ucap Yunluo yang tiba-tiba muncul. Suara gemuruh, benturan, ledakan, semua terdengar ketika pertarungan berlangsung. Ping, aku tidak pernah menyangka kau bisa menjadi orang seperti ini, kata Lan Su kecewa. HMPH, jangan merasa sombong hanya karena cantik. Meskipun aku agak gemuk, aku punya Yunluo sebagai pacar. Dia adalah seorang murid dalam, lebih baik dari murid luar seperti Ming Ye, kata Ping sombong. Baiklah, itulah yang harus kau lakukan. Aku tidak merasa malu untuk berurusan dengan Ming Ye dengan cara yang rendah seperti ini sebagai seorang murid dalam, tambah Yunluo. Tapi itu adalah kebijaksanaan, bukan kekurangan rasa malu. Ming Ye terlalu sombong. Apakah dia tidak tahu bahwa Xiaolongren hanya nomor satu karena dukungannya, bukan karena kekuatannya? Yunluo mempertanyakan. Guang Yu juga punya dukungan, tapi dia tetap mati. Yunluo, apakah kau yakin bisa mengalahkan Ming Ye? Tanya Lan Su cemas. Seorang pejuang membunuh seorang murid sama saja seperti membunuh ayam, jawab Yunluo percaya diri. Aku akan membuktikannya sebentar lagi, lanjut Yunluo sambil tersenyum licik. Kemudian, kejutan muncul. Lan Su dibawa oleh Yunluo dan dihadapkan pada bahaya. Ming Ye! Ming Ye, lari, serunya. Ming Ye! Apakah kau baik-baik saja? Tanya Ye Ming khawatir. Aku sudah bilang padamu untuk lari. Mengapa masih berada di sini? Ucap Lan Su kesal. Aku akan selalu bersamamu. Mengapa harus aku yang lari? Jawab Ye Ming tegas. Kami berada dalam perangkap. Yunluo bersekongkol dengan Xiaolongren. Sekarang dia ingin menghadapimu, terang Lan Su. Ledakan, benturan, dan suara yang menggetarkan dunia terdengar saat pertarungan berlangsung. Yunluo, aku tidak pernah mengira kau bisa menjadi orang seperti ini, kata Ye Ming dengan kesal. Aku murid dalam tingkat 6, sedangkan kau hanya tingkat 7. Meskipun kau jenius dari 4 tanah surgawi, kau tetap hanya murid tingkat 7. Aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diriku. Bahkan jika aku berdiri diam dan kau menyerangku, kau tidak bisa melukai aku. Mengapa kau tidak berlutut dan memohon ampun? Ujar Yunluo dengan bangga. Jadi kau bilang kau akan berdiri diam dan aku menyerangmu, kan? Timpal Ye Ming. Tepat, jawab Yunluo percaya diri. Baiklah, aku akan membuktikannya sebentar lagi, seru Ye Ming dengan senyuman tajam. Momen itu terasa seru dan menegangkan. Kehebatan Ye Ming akan diuji dalam pertarungan ini. Dalam pertarungan yang menegangkan, Ye Ming dan Yunluo saling menghantamkan kekuatan mereka. Gerakan cepat dan serangan kuat memenuhi pertarungan itu dengan suara dentingan dan ledakan yang menggetarkan. Choke! Choke!
"Damn it," seru Yun Luo, mengeluhkan luka-lukanya. Ye Ming menghampirinya dengan pandangan tajam. "Yun Luo, sebaiknya kau kembali beristirahat. Jangan biarkan luka ini menjadi kronis." Reaksi pria ini sangat cepat. "Aku hampir habis energi spiritual dan merasa lemah berdiri di sini," kata Ye Ming dengan nafas terengah-engah. "Hahaha. Berhenti memperlihatkan diri," balas Yun Luo sombong. "Meskipun kau punya koin seni bela diri, sebagai seorang murid, energi spiritualmu akan habis setelah menggunakannya sekali. Kau tak bisa mengaktifkan koin itu lagi." "Ya, dan apa dengan itu? Aku siap mati bersamamu. Kau terluka parah, tidak mungkin kabur dari serangan kedua. Aku bersedia mati bersama seorang pejuang seperti dirimu," tegas Ye Ming. Namun, Yun Luo sadar bahwa dia tidak perlu berurusan dengan Ye Ming di sini. Dia gila. "Aku tidak perlu berdiri menghadapinya di sini. Aku akan kembali untuk menyembuhkan luka terlebih dahulu." Metode serangan dengan koin seni bela diri itu sederhana. Mudah untuk menghindari serangan jika aku sudah siap, pikirnya. "Kata-kata. Kali ini aku tidak siap. Aku bisa membunuhnya lain kali," lanjut Yun Luo, meyakinkan dirinya sendiri. Namun, Ye Ming tidak akan membiarkan Yun Luo pergi begitu saja. Dengan kecepatan cahaya, ia menggunakan gerakan langkah surgawi dan menyerang Yun Luo. "Kau menyerangku," seru Yun Luo, menghindari serangan Ye Ming dengan susah payah. "Demon Finger," teriak Ye Ming, menyapu serangan mematikan pada Yun Luo. "Tunggu," teriak Ping, muncul di antara mereka. Yun Luo telah mati. Mohon ampuni hidupku. Aku dipaksa untuk melakukan ini. Yun Luo adalah murid dalam, aku tidak berani menolak permintaannya. Tolong, lepaskan aku." Ye Ming hanya menghela nafas dan memerintahkan, "Pergilah." Dengan rasa takut, Ping pergi dengan cepat. Ye Ming merasa lelah dan lemah, tapi dia mencoba tersenyum kepada Lan Su yang datang menghampirinya. "Lan Su, apakah kau baik-baik saja? Aku punya pil penyembuh. Meskipun bukan obat mujarab, setidaknya akan membantu," ucap Lan Su dengan penuh kekhawatiran. "Aku baik-baik saja. Aku sudah minum obat. Aku akan segera pulih," jawab Ye Ming, menguatkan hati Lan Su. Namun, Lan Su khawatir. Ini terlalu berisiko. Jika koin itu tidak melukai Yun Luo, kau akan berada dalam bahaya. Aku bisa lari jika aku tidak bisa mengalahkannya. Mungkin dia tidak akan mengejarmu. Ketika aku berlari ke pengadilan dalam, dia tidak akan berani membunuhku, jawab Ye Ming, mencoba menenangkan Lan Su. "Oh ya, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu selama ini, tapi aku belum menemukan kesempatan yang tepat. Ambil kalung giok ini. Sebagai perempuan kuat, kau tidak boleh terlalu lemah, kan? Ambil saja. Di dalamnya ada 100 koin seni bela diri, 15 kg batu roh level 1, dan beberapa pil. Sangat bermanfaat untukmu," tambah Ye Ming, memberikan kalung giok berisi hadiah-hadiah itu kepada Lan Su. Awalnya ragu, Lan Su akhirnya menerimanya dengan senyum. "Baiklah. Aku benar-benar membutuhkan barang-barang ini sekarang. Baiklah, aku akan menerimanya dan akan membayarmu kembali 2 kali lipat," ucapnya, merasa bersyukur atas perhatian Ye Ming. Keesokan harinya, di arena, kerumunan berkumpul. Mereka menantikan Ye Ming yang baru bergabung dengan sekte untuk menantang peringkat pertama di daftar luar. "Hebat, Ming Ye belum lama bergabung, tapi sekarang dia akan menantang peringkat pertama di daftar luar. Dia benar-benar jenius. Aku tak tahu apakah dia akan berhasil hari ini," kata salah satu penonton. Xiao Longren, yang sebelumnya yakin dengan kemenangan karena kematian Yun Luo, terkejut melihat Ye Ming muncul. "Hihihi, Yun Luo pasti telah membunuh anak itu. Pertandingannya telah selesai. Dia pasti tidak akan datang," gumamnya. Namun, kerumunan terkejut saat melihat Ye Ming bergandengan tangan dengan Lan Su. Mereka mulai bersorak dan berbicara dengan gempar, bahkan ada yang berencana membakar kamar Ye Ming. "Kenapa dia masih hidup?" teriak Xiao Longren dengan kaget. Di tengah keramaian di arena, Ye Ming akhirnya datang untuk menantang peringkat pertama di daftar luar, Xiao Longren.
Peristiwa ini menarik perhatian banyak orang karena Ye Ming adalah murid baru yang belum lama bergabung dengan sekte, namun telah mencapai prestasi luar biasa. Baiklah, dia datang untuk menantang peringkat pertama di daftar luar. Kita bisa memberikan lebih banyak sumber daya padanya, kata seorang tetua murid luar dengan semangat. Apakah ini terlalu cepat? Aku pikir dia harus berlatih setidaknya selama setahun, ucap seorang tetua pengadilan luar, merenungkan kecepatan kemajuan Ye Ming. Tapi itulah yang seharusnya jadi ciri seorang jenius, timpal tetua murid luar dengan tegas. Di tengah percakapan itu, Inner Elder Yan Gongsan muncul dan bergabung dengan percakapan. Dia menceritakan kejadian tentang serangan dari seorang murid dalam yang bernama Yun Luo. Ye Ming berhasil melumpuhkannya dengan koin seni bela diri dan kemudian mengalahkannya dengan teknik Broken Virtual Finger. Wah, anak itu luar biasa. Meskipun dia menggunakan koin seni bela diri, dia berhasil mengalahkan seorang pejuang tingkat 6, kata tetua murid luar dengan kagum. Itu pasti ada kaitannya dengan Xiaolong Ren. Kakaknya adalah seorang elit murid dan akan menjadi elder di masa depan, ucap tetua pengadilan luar, menyimpulkan bahwa ada campur tangan Xiaolong Ren dalam insiden tersebut. Tapi elit murid tetaplah murid. Kita bisa memberikan pelajaran kepada mereka dengan bantuan Ye Ming kali ini, kata tetua murid luar dengan penuh semangat. Pertarungan antara Xiaolong Ren dan Ye Ming pun dimulai. Xiaolong Ren dengan bangganya mengaku sebagai peringkat pertama di daftar luar dan mengancam Ye Ming. Ye Ming tidak gentar dan bahkan mencoba mencari tahu siapa yang membantu Xiaolong Ren meraih peringkat pertama. Dia menantang keabsahan peringkat Xiaolong Ren, menyebabkan kehebohan di antara penonton. Sebelum pertarungan dimulai, Lan Su menyatakan keyakinannya pada Ye Ming. Dia menyadari bahwa Xiaolong Ren baru saja mencapai tingkat pejuang dan mungkin belum stabil. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Ye Ming untuk menang. Pertarungan dimulai, dan Xiaolong Ren mulai menunjukkan kekuatannya sebagai pejuang. Tapi, Ye Ming mempertaruhkan keadaan fisiknya yang sempurna untuk melawan dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Dia bahkan berhasil menghancurkan pertahanan tubuh Xiaolong Ren hanya dengan kekuatan fisiknya. Orang-orang di arena terkesima oleh kemampuan fisik Ye Ming yang luar biasa. Mereka tidak bisa percaya bagaimana seorang murid yang baru saja bergabung bisa mengalahkan pejuang tingkat 6 seperti Xiaolong Ren. Dalam pertarungan ini, Ye Ming menggunakan gerakan langkah surgawi untuk mengelabuhi Xiaolong Ren dan menang dengan teknik Broken Virtual Finger. Orang-orang di arena bersorak ketika Xiaolong Ren terkapar, kalah di tangan Ye Ming. Semua orang kagum dengan kehebatan Ye Ming yang luar biasa. Pantas saja dia menantang peringkat pertama. Dia luar biasa, ujar seorang tetua murid luar dengan kagum. Sangat mengesankan. Saya tidak pernah berpikir dia bisa mengalahkan Xiaolong Ren, kata tetua pengadilan luar dengan heran. Ye Ming memenangkan pertarungan ini dengan anggun, dan namanya kini semakin terkenal di sekte. Dia telah membuktikan dirinya sebagai jenius yang luar biasa, dan masa depannya di sekte ini terlihat cerah. Di tengah kerumunan yang bersemangat di arena, Ye Ming berhasil mengalahkan Xiaolong Ren, peringkat pertama di daftar luar, dengan cara yang luar biasa. Banyak yang menyebutnya sebagai monster karena keberhasilannya yang mengesankan. Orang-orang terkejut melihat bagaimana Ye Ming mampu menghindari serangan Xiaolong Ren dan mengalahkannya dengan kekuatan fisiknya yang menakjubkan. Seorang tetua pengadilan luar menyatakan bahwa Ye Ming, sebagai murid luar, telah mengambil tempat Xiaolong Ren di peringkat pertama di daftar luar. Dia akan diberikan hadiah 120.000 poin kontribusi dan 12 pil spiritual. Orang-orang terpesona oleh hadiah besar ini dan menyebut Ye Ming sebagai orang kaya sekarang. Setelah pertarungan, Ye Ming berbicara dengan Lan Su, teman sejawatnya, yang khawatir tentang kesehatan Ye Ming setelah diserang oleh pejuang tingkat 9 seperti Xiaolong Ren. Ye Ming mengelak bahwa dia baik-baik saja, tetapi tetap merasa sesak di dadanya. Ye Ming berusaha menggoda Lan Su dengan meminta dia menciumnya untuk menyembuhkan rasa sesaknya, tetapi Lan Su hanya tersenyum dan menolak lembut. Beberapa orang di sekitar memperhatikan Ye Ming dan Lan Su, dan bermulalah spekulasi tentang apakah mereka sedang kencan atau tidak. Lan Su merasa malu dan bertanya-tanya apakah Ye Ming mengajaknya kencan. Sementara itu, Xiaolong Ren dan saudara sepupunya berbicara tentang Ye Ming.
Xiaolongren berencana untuk membalas dendam pada Ye-Ming karena menggantikannya sebagai peringkat pertama di daftar luar. Saudara sepupunya mengakui bahwa meskipun Ye-Ming adalah jenius, dia juga memiliki kebodohan yang berbahaya. Di rumah Ye, ada pertemuan antara tetua Ye dan seorang pembunuh bertopeng yang telah dikirim untuk menargetkan Ye-Ming. Tetua Ye menyatakan bahwa Ye-Ming adalah seorang murid kelas 5 yang sebenarnya, tetapi pembunuh bertopeng menegaskan bahwa Ye-Ming memiliki kekuatan untuk melawan pejuang tingkat 9 dan bisa menggunakan koin seni bela diri. Akibatnya, harga untuk menyewa pembunuh untuk menghabisi Ye-Ming dinaikkan 500 kg batu spiritual. Tetua Ye merasa terpaksa memberi lebih banyak bayaran agar pembunuh menyerah. Keesokan harinya, Lan Su sibuk merias diri dan memilih pakaian yang tepat untuk mengunjungi Ye-Ming. Dia ingin tampil cantik untuk Ye-Ming dan berharap dia tidak terlihat aneh. Saat akhirnya Lan Su bertemu dengan Ye-Ming, dia merasa malu dan bingung dengan tatapannya. Dia tidak yakin apakah Ye-Ming mengajaknya kencan atau hanya teman biasa. Sementara itu, Ye-Ming menyambutnya dengan senyum hangat dan bersemangat menyatakan, "Mari kita pergi. Aku akan memberikanmu apapun yang kamu inginkan." Saudara Neil, Ye-Ming, dan teman-temannya dalam perjalanan untuk bersantai di sebuah restoran setelah perayaan atas keberhasilan Ye-Ming meraih peringkat pertama di daftar luar. Ye-Ming mengundang mereka untuk merayakannya dengan makan malam. Saat berbincang, teman-teman Ye-Ming, Jingang Cui dan Yiping Zheng, mengungkapkan rasa kagum mereka pada kemampuan Ye-Ming yang luar biasa. Mereka juga menyebutnya dengan julukan, Demon Ye, yang membuat Ye-Ming merasa bangga dengan gelar tersebut. Namun, suasana berubah ketika topik King Long Kalik muncul. Yiping Zheng mengungkapkan kekesalannya karena kekasih masa kecilnya direbut oleh seseorang dari kolese tersebut. King Long Kalik adalah salah satu dari 5 kolese besar di King Long dinasti dan memiliki kelas yang kuat di tingkat nasional. Ye-Ming merasa tertarik dengan kehebatan kolese-kolese besar tersebut. Sebelum makan di restoran, mereka berencana mampir untuk berbelanja di Treasure Pavilion, sebuah toko perhiasan yang menawarkan berbagai barang bermutu tinggi untuk kultivasi. Ye-Ming tertarik pada genyuan Yang Stone dan Spirit Yin Stone, yang penting untuk menguasai Yin and Yang Maro Washing Technique. Dengan kemampuan finansialnya, Ye-Ming bisa membeli batu-batu tersebut dan menghemat banyak uang. Ketika mereka tiba di Treasure Pavilion, mereka disambut oleh seorang kasir yang memberitahu Ye-Ming bahwa dengan membeli lebih dari 1000 koin seni bela diri, ia akan menjadi VIP kelas 1 dan mendapatkan diskon 10% untuk pembelian selanjutnya. Meskipun setelah diskon harga tetap tinggi, Ye-Ming mampu membayar tanpa masalah. Kemudian, teman-teman Ye-Ming menaruh perhatian pada sebuah restoran yang dikenal sebagai The Inti Restaurant di High Rock City. Mereka pun memutuskan untuk makan di sana. Selama makan, saudara Neil menyindir Lan Su tentang menyimpan uang untuk Ye-Ming, tetapi Lan Su membantah dan mengatakan bahwa dia hanya ingin menurunkan berat badan. Saat makan sedang berlangsung, seorang pelayan datang dan memberi mereka hidangan gratis atas permintaan bos restoran. Meski mengejutkan, mereka menerima dengan rasa terima kasih. Namun, tiba-tiba ada suara aneh, dan saudara Neil tiba-tiba menyadari bahwa Ye-Ming mengalami masalah. Saudara Neil dan teman-temannya terkejut ketika tiba-tiba munculnya serangan mematikan menggunakan panah beracun. Ye-Ming terkena panah beracun tepat di hati dan kondisinya semakin memburuk karena racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Tanpa waktu untuk memanggil dokter, Lan Su dengan tegas meminta semua orang keluar dari ruangan. Dia menyatakan bahwa dia memiliki cara untuk menyelamatkan nyawa Ye-Ming. Saudara Neil dan yang lainnya penasaran dengan cara yang dimiliki Lan Su untuk menyelamatkan Ye-Ming. Mereka akhirnya setuju dan Lan Su mulai melakukan apa yang ia harus lakukan. Lan Su, yang memiliki unsur Treasure Body, memiliki energi aneh yang mampu membersihkan racun dan impuritas yang berbahaya dalam tubuh. Ini adalah konstitusi yang langka dan sangat dekat dengan tubuh suci. Meskipun cemas karena keterlambatannya, Lan Su berhasil menyelamatkan hidup Ye-Ming dengan kekuatannya. Ye-Ming merasa terkejut karena ada aroma yang akrab di bibirnya dan menyadari itu seperti aroma Lan Su. Dia juga menyadari bahwa Lan Su telah menciumnya untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah peristiwa tersebut, suasana menjadi tegang, dan Ye-Ming dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke Red Sun Sect setelah makan.
Di sisi lain, saudara sepupu Xiaolongren, yang dendam terhadap Ye Ming, mempekerjakan penjahat profesional untuk menghabisinya. Namun, rencana itu lebih rumit karena Ye Ming terluka oleh panah beracun sebelumnya dan memiliki kekuatan Xing Chen yang melindunginya. Di tengah upaya untuk menyembuhkan diri, Bei Ming memberitahu Ye Ming bahwa ada cara mudah untuk mempercepat proses penyembuhannya, yaitu dengan mencium Lansu. Bei Ming menjelaskan bahwa kekuatan dalam tubuh Lansu dapat membantu menyembuhkan dan membersihkan tubuhnya dari segala macam impuritas. Namun, Ye Ming merasa ragu tentang mencium Lansu tanpa isinya. Bei Ming menyarankan agar Ye Ming belajar dari Tian Pengji yang pandai merayu gadis. Dia bahkan memiliki buku tentang merayu. Namun, Ye Ming ingin mengesankan Lansu dengan kejujuran dan bukan dengan trik atau bantuan dari orang lain. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu dan Ping masuk dengan cemas. Dia memberitahu Ye Ming bahwa Lansu telah diculik. Di kediaman Ye Ming, Ping menyampaikan surat pesan bahwa Lansu diculik dan meninggalkan seberkas surat di kamarnya. Kemudian, setelah surat dibaca, Ye Ming marah dan langsung bergegas pergi menyelamatkan Lansu. Suasana di pegunungan belakang begitu tegang dan berbahaya ketika Ye Ming menghadapi para murid dalam yang menculik Lansu. Bertekad melindunginya, Ye Ming menghadapi para penyerang tanpa ragu, namun mereka tampak memiliki keunggulan dengan jumlah yang banyak. Para murid dalam merendahkan dan mengancam Ye Ming, menikmati kekuasaan dan kendali atas situasi tersebut. Niat jahat mereka terhadap Lansu begitu jelas, dan Ye Ming tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Hatinya berdegup dengan kemarahan dan ketakutan akan keselamatan Lansu. Situasi semakin memburuk, dan Bei Ming, sahabat setia Ye Ming, memperingatkannya akan bahaya yang mengintai di belakang. Namun, para murid dalam sepertinya tak kenal lelah, percaya diri bahwa mereka bisa mengatasi Ye Ming. Mereka mengungkapkan rencana jahat, menyuntikkan energi gelap ke dalam tubuh Ye Ming, membuatnya tak bisa bergerak dan merasa sakit yang luar biasa. Ye Ming menolak untuk mundur, tekadnya tetap bulat. Ia tak tahan melihat Lansu menderita di tangan para individu jahat ini. Meskipun kesempatan tidak berpihak padanya, Ye Ming memanfaatkan keterampilannya, menggunakan langkah kilat untuk membalas serangan mereka. Perang sengit pun terjadi, dan ketekunan Ye Ming mengejutkan para murid dalam, membuat mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkannya. Ia bertarung dengan segenap kekuatannya untuk melindungi Lansu. Suasana memercikkan energi, dan Ye Ming menolak untuk memberikan kemenangan kepada musuh-musuhnya. Di tengah-tengah pertempuran, Ye Ming melepaskan serangan dahsyat, menciptakan ledakan besar yang membuat semua orang terkejut. Para murid dalam terkejut dan bingung, tak tahu bagaimana menghadapi ledakan tiba-tiba dari Ye Ming. Setelah debu reda, terlihat bahwa Ye Ming memiliki kekuatan tersembunyi di dalam dirinya, yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya sadari. Matanya bersinar penuh tekad saat ia berdiri membela diri, melindungi Lansu dari bahaya. Para murid dalam terkejut dengan kekuatan tak terduga Ye Ming, meragukan keangkuhannya. Tekad dan kekuatan baru Ye Ming membuat para murid dalam terpukau, membuat mereka meragukan kesombongan mereka sebelumnya. Ketika debu benar-benar bersih, mereka terdiam dalam kekaguman dan kebingungan atas transformasi yang mereka saksikan. Dengan rasa percaya diri yang baru, matanya Ye Ming bertemu dengan mata para murid dalam, menegaskan bahwa ia tak akan mengizinkan hal buruk menimpa Lansu. Ia siap menghadapi segala tantangan yang datang, dan bersumpah melindunginya dengan segala cara. Di saat itulah, potensi sejati Ye Ming muncul, membuat musuh-musuhnya terpukau dan takut akan kekuatan yang mereka hadapi sekarang. Pertempuran belum berakhir, dan para murid dalam menyadari bahwa mereka telah meremehkan Ye Ming, Raja Iblis, dan keteguhannya dalam melindungi wanita yang ia cintai. Gelap gulita dan penuh ketegangan di pegunungan belakang saat Ye Ming berhadapan dengan para murid dalam yang menculik Lansu. Dengan tekad yang kuat untuk melindunginya, Ye Ming menghadapi para penyerang tanpa ragu. Namun, yang terlihat hanya seorang murid biasa, mengapa aku merasa ia begitu berbahaya? Bisik salah satu murid dalam kepada teman-temannya. Dengan gerakan yang lincah, Ye Ming melawan para murid dalam yang melemparkan serangan ke arahnya. Mereka meremehkan kekuatannya sebagai murid biasa dan berusaha membunuhnya. Ledakan berderak ketika pukulan Ye Ming menghantam kedua dari mereka, yang terkejut dan takjub atas kekuatan serangan itu.
Tidak tinggal diam, para murid dalam yang lainnya melancarkan serangan balasan, berusaha mengeluarkan kekuatan gelap ke dalam tubuh Ye-Ming. Tapi dengan kemampuan yang mengejutkan, Ye-Ming berhasil menolak serangan mereka. Bahkan serangan Nocturnal Nail, yang seharusnya menghancurkan, tidak berdaya di hadapannya. Ketangguhan dan kekuatan Ye-Ming membuat para murid dalam tercengang, mereka tak percaya akan kejadian yang terjadi. Bahkan saat keterpurukan mulai mengintai, Ye-Ming tidak berhenti mencari Lan Xu yang terancam. Namun, situasi semakin memburuk ketika murid dalam balik menyerang kembali. Dalam kepanikannya, Ye-Ming mengeluarkan serangan yang kuat, 100 Step Boxing, namun juga membuatnya menjadi semakin lemah. Untungnya, sahabat setia Ye-Ming, Bei Ming, segera muncul untuk membantu. Dia mengawal Ye-Ming dan menolongnya berdiri tegak, sambil memberikan peringatan agar tidak bergerak terlalu banyak. Namun, ketika situasi semakin tegang, seorang pengawal dalam bernama Xiao Jieren menyombongkan diri karena membawa talisman penyelamat hidup. Ia merasa yakin bahwa hari ini Ye-Ming akan mati. Lan Xu yang terancam tak bisa diam, ia berusaha menyelamatkan Ye-Ming dengan berdiri di antara mereka. Semua merasa gelisah, hawa peperangan masih menyelimuti pegunungan belakang. Mereka tak tahu nasib apa yang menanti Ye-Ming dan Lan Xu, tapi satu hal pasti, perjuangan mereka belum berakhir. Kedua hati yang saling terikat dalam lingkaran takdir ini berusaha menemukan jalan keluar dari kegelapan yang membayangi. Cerita bersambung. Nah, itu tadi adalah cerita manhwa pembela kebijaksanaan keadilan yang chapter 71-80. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.